Di tahun 2030, Indonesia membuat keputusan kontroversial dengan mengizinkan Rusia membangun pangkalan militer di Papua. Sebagai imbalan, Indonesia menerima alutsista modern senilai miliaran dolar. Langkah ini memicu kepanikan di AS, Australia, dan Sekutu Pasifik yang melihat keberadaan ratusan ribu tentara Rusia, jet tempur siluman Su-57, rudal hipersonik, dan drone kamikaze sebagai ancaman eksistensial. Kisah ini mengikuti konflik geopolitik, intrik intelijen, dan pertaruhan nasib Papua di tengah perang bayangan antara kekuatan global. Subang, Jawa Barat, 2028. Di bawah langit kelabu, Presiden Indonesia, Joko Santoso, menerima utusan khusus Kremlin, Dmitry Volkov, di Istana Kepresidenan. Di atas meja marmer, dokumen rahasia berjudul Perjanjian Kerjasama Strategis Indonesia-Rusia terbentang. Isinya, Rusia akan membangun pangkalan militer di Papua dengan imbalan 500 tank armata T-14, 100 jet tempur Su-57, dan teknologi rudal hipersonik Zircon. Kami butuh kehadiran di Pasifik, bisik Volkov, matanya menusuk. Indonesia akan menjadi benteng pertahanan kami di Asia Tenggara. Santoso mengangguk, tapi hatinya diliputi keraguan. Ia tahu AS dan Australia pasti bereaksi brutal. Namun, tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Papua, yang kaya sumber daya, bisa menjadi kunci kejayaan Indonesia atau malapetaka. Lembah Baliem, Papua, 2029. Bulldozer raksasa menghancurkan hutan rimba Papua. Di bawah pengawalan pasukan khusus Kopassus, insinyur Rusia membangun pangkalan Phoenix, kompleks seluas 500 hektar dengan landasan pacu sepanjang 3-5 km, bunker bawah tanah, dan sistem pertahanan S-500. Warga lokal, suku Dani, mengamuk. Tanah leluhur kami dihancurkan untuk perang, teriak kepala suku Yali Kogoya. Di Washington, D.C., Direktur CIA Elizabeth Hayes menggebrak meja. Ini invasi terselubung. Rusia sedang memasang pisau di leher Australia, geramnya dalam rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. AS segera mengirim kapal induk USS Gerald R. Ford ke Laut Sulawesi, sementara Australia mengaktifkan pasukan komando SASR. Jayapura, Maret 2030. Seorang perempuan muda, Aisyah Wijaya, wartawan investigasi Tempo, menerima bocoran dokumen dari sumber misterius. Data itu mengungkap bahwa 70% alutsista Rusia di Papua sebenarnya adalah senjata biologis tersamar. Mereka membangun laboratorium bawah tanah, bisik Aisyah ke kamera, merekam vlog gelap di kamar hotel. Kode proyek, Topeng Putih. Sebelum sempat mengunggahnya, Aisyah diculik. Jejaknya menghilang, tapi rekaman itu bocor ke Wikileaks. Dunia gempar. Rusia membantah, tapi intelijen Inggris Mienam mengonfirmasi kebenaran. Vaksin palsu dari Moskow sejak 2020 adalah bagian dari uji coba senjata patogen. Laut Timur, Juli 2030. Kapal perang Australia HMAS Sydney bertabrakan dengan fregat Rusia Admiral Gorshkov di Selat Lombok. AS menuduh Rusia sengaja memblokade alur laut Indonesia. Mundur atau kami tembak, ancam Komandan AS Laksamana David Morrison lewat radio. Di Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia, Budi Gunawan, berkeringat dingin. Pangkalan Phoenix belum siap, tapi tekanan Sekutu Barat mengancam kedaulatan Indonesia. Kita di ambang Perang Dunia, di tengah ketegangan, jet tempur Rusia Su-57 tiba-tiba meluncur dari Papua, melakukan flyby di atas Sydney. Australia menganggapnya sebagai deklarasi perang. Pangkalan Phoenix resmi aktif. Port Moresby, Papua Nugini, Oktober 2030. Pasukan khusus AS Navy SEAL Team 6 menyusup ke Papua Nugini berencana merusak sistem radar Phoenix. Namun,
Mereka dihadang oleh drone kamikaze Rusia Kabla. Dalam 24 jam, 12 SEAL tewas. Rusia menyangkal keterlibatan, tapi video drone yang bocor menunjukkan simbol bintang merah. Di Papua, suku-suku lokal mulai membangun perlawanan. Mereka mencuri senjata dari pangkalan dan membentuk Gerakan Merah Putih, aliansi separatis yang didukung intelijen Australia. Indonesia terjebak di tengah antara loyalitas ke Rusia dan gejolak internal. Rudal Hypersonic Zircon Rusia siap diluncurkan. AS mengaktifkan sistem pertahanan THAAD di Darwin, sementara Australia mengungsikan warganya dari Queensland. Presiden Santoso di bawah tekanan dunia mengeluarkan ultimatum, tarik pasukan dari Papua atau kami bombardir Darwin. Di menit terakhir, Perdana Menteri India, Narendra Modi, turun tangan sebagai mediator. Kita sudah cukup bermain api, katanya dalam KTT darurat ASEAN. Rusia harus menarik 50% pasukannya. Indonesia menghancurkan laboratorium biologis, dan AS Australia mengakui kedaulatan Papua. Setelah negosiasi 72 jam, perang terhindar. Tapi di hutan Papua, gerilyawan masih memegang senjata, dan di bawah tanah Phoenix, sebuah kapsul waktu terpendam, vaksin patogen yang belum diaktifkan. 2031. Papua kembali tenang, tapi dunia tahu, permainan kekuasaan takkan pernah berakhir. Di Moskow, Putin tersenyum. Di Washington, Biden memperingatkan, ini belum selesai.